Satu keluarga ditemukan terkapar dalam sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dengan kondisi mengenaskan pada hari Kamis lalu, pemirsa. 3 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Salah satu korban balita dinyatakan selamat dan kini dalam pendampingan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Komisioner Bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi mengatakan kondisi bocah berusia 5 tahun yang menjadi korban keracunan sudah mulai membaik. Pihak KPAD saat ini tengah berkonsentrasi mengembalikan psikologis sang anak dari rasa trauma karena telah melihat peristiwa yang merenggut jiwa 3 anggota keluarga lainnya. Ya, jadi kami KPAD dan DP3A hari ini terkait kasus yang keracunan di Kota Bekasi, kami fokus kepada bagaimana penanganan berkelanjutan anak. Pertama, keberlanjutan awal adalah berkelanjutan bagaimana keberfungsian sosial anak ini. Karena kita khawatir bahwa anak ini melihat kejadian, melihat peristiwa tersebut, ditakutkan mengalami trauma. Yang kedua adalah hari ini anak ini memang kehilangan orang tuanya. Selain memulihkan mental psikologis sang anak, pihak KPAD juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri juga semangat hidup sang anak pasca sang ibu dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sebelumnya pada Kamis lalu, warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan temuan satu keluarga terkapar di dalam rumah kontrakannya dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Akibat kejadian tersebut, 3 orang anggota keluarga meninggal dunia, yakni sang ibu Ayi Marmunah 35 tahun dan 2 orang anaknya Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta Muhammad Rizwandi 17 tahun. Sementara anak perempuan balita bernama Risti Nuraini 5 tahun dan Dede Solehudin yang merupakan saudara dari Ayi Maimunah selamat dari peristiwa tersebut. Hingga kini aparat kepolisian sudah memeriksa 7 saksi, diantaranya mantan suami korban Ayi Maimunah, ketua RT dan pemilik kontrakan. Polisi juga telah meneliti 14 sampel berupa makanan dan minuman untuk diteliti di laboratorium forensik Mabes Polri demi mengungkap penyebab kematian para korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru dari peristiwa satu keluarga yang tewas diduga keracunan, pemirsa, kita langsung menuju ke rekan kami, ada reporter Syahda Yustiza. Dan langsung saja Syahda, apa informasi terbaru yang dapat Anda kabarkan dari depan rumah korban? Ya, Tisa, Alfat dan juga pemirsa, selamat sore. Memang kasus kematian misterius satu keluarga di Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Jawa Barat masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan memang terdapat 5 korban, 3 diantaranya sudah meninggal dunia, yakni sang ibu berinisial AM dan juga 2 anak remajanya. Sementara 2 lainnya sudah dilarikan ke rumah sakit dan saat ini sedang menerima penanganan medis oleh pihak rumah sakit Bantar Gebang, yakni saudara ipar dari ibu AM dan juga putrinya yang berusia 5 tahun. Dan memang kondisi korban saat ini tinggal di rumah kontrakan yang berada tepat di belakang saya. Ini cukup memprihatinkan ya, Tisa dan juga pemirsa. Memang kondisinya rumah sudah dipasangkan garis polisi dan juga diketahui bahwa toilet rumah ini berada di luar dari rumah ini juga, Tisa. Dan memang berdasarkan keterangan dari para tetangga, tidak ditemukan banyak perkakas rumah tangga di dalam rumah, melainkan kebanyakan hanya beberapa baju dan juga karpet. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi keseharian dari korban sehari-hari, kita langsung saja bertanya dengan salah satu tetangga dari korban. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Ame. Ya, Ibu, bagaimana sih yang Ibu ketahui mengenai kondisi aktivitas korban sehari-hari? Sehari Rabu itu dia kan dari pagi ke warung, udah pulang, beli jajan cemilan anaknya, udah pulang. Nah, jam 4 sore lihat bola hari Rabu tanggal 11, jam 4 sore sampai selesai bola dia pamit. Mak, katanya saya mau pulang ke Cianjur. Nah, hati-hati atuh ceng teh, mak, baik pulang teh di jalan. Teteh, cek mati iya. Terus takut mak kehilangan, karena saya mau pamit. Ya udah gitu pulang, nggak ada lagi. Nah, habis sholat maghrib dia beli galon sama kopi 5 set ke warung, datang lagi tuh si Dede. Ayeuna masih aya di rumah sakit.
Nah jam si Dede pulang ke sini bawa galon, si Teteh nah itu ke warung lagi, ke warung lihat sinetron, 6:30 dia pulang. Itu kondisi terakhir Ibu mengetahui korban. Tapi sejauh ini seberapa akrab Ibu dengan korban? Biasa aja, nggak akrab-akrab, 5 menit ngobrol-ngobrol pulang. Udah gitu aja. Untuk itu sejauh ini apakah korban terlihat akrab dengan aktivitas sehari-hari bersama para tetangga atau bagaimana? Nggak ada akrab si Teteh itu, di rumah aja, paling ke warung beli jajanan. Udah. Saat kejadian apa yang Ibu tahu informasinya, Bu? Saat dia kejadian, ibu nggak tahu di rumah, di warung. Tahu-tahu udah rame. Nah ada banyak orang di situ. Pas banyak orang udah ada yang masuk, ibu masuk. Kenapa itu, Kenapa? Sakit perut katanya mah dari semalam muntaber, utah. Minum air hangat ya, Iya. Masih bisa diajak bicara tuh nama Dede. Dikasih minum, keluar lagi muntah. Nggak bisa minum. Terus lanjut datang yang pegawai warga, ditolong manggil ambulan. Yang pegawai Kusmas lah datang. Udah gitu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Ya itu dia pemirsa tadi kesaksian dari salah satu tetangga yang mengetahui kronologi atau seputar peristiwa yang terjadi ini pemirsa. Dan memang berdasarkan pantauan kami saat ini bisa Anda lihat bahwa terdapat tim puslapor yang menyambangi TKP untuk pemeriksaan lanjutan terkait dengan olah tempat kejadian dan juga barang bukti yang memungkinkan untuk menemukan petunjuk kematian. Dan sebagai informasi tambahan bahwa saat ini pihak kepolisian telah mengantongi 14 barang bukti, salah satunya yakni ada fotokopi KTP, kemudian juga ada kartu keluarga, ada KTP dari korban, kemudian juga ada handphone yang diamankan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga ada sisa makanan, kemudian sisa air minum, air sumur, bahkan bekas muntah dan juga feses, dan inilah yang nantinya akan diperiksa lebih lanjut dalam uji laboratorium untuk update selanjutnya mengenai kondisi korban yang berada di rumah sakit saat ini sedang aman dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Bahwa diketahui putrinya yang berusia 5 tahun sudah bisa dilakukan pemeriksaan psikologis, sementara saudara iparnya yang saat ini sedang berada di rumah sakit sudah dipindahkan dari ruang ICU menuju ruang rawat inap. Namun hingga saat ini Tisa dan juga Alfat, kami belum bisa menarik kesimpulan mengenai penyebab kematian karena kepolisian masih harus menunggu hasil lebih lanjut dari laboratorium. Oleh sebab itu ya kami nantikan apakah ini memang murni karena keracunan ataukah adakah hal lain seperti misalnya tindak pidana. Kembali ke studio Tisa, Alfat dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.